Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kampung Gaib. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Penjahat Klausa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jangan melanggar pantangan apapun saat berkunjung di suatu tempat jika tidak mau celaka. Kisah sekelompok pendaki yang ingin menikmati liburan namun rasa penasaran membuat mereka mengalami kejadian mengerikan. Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lau. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana karena penasaran dengan warung Boyem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dahulu. Mereka start dari Semarang, dan 5 jam perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil tidak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu saja. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Hiruk pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau tanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu ya Den. Oh ya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya. Agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memangnya kenapa Pak? Apa puncak gunung itu angker ya Bang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Ya enggak juga Neng. Hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas. Cuma sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung sini, dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga nggak tahu jelas apa sebabnya. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau berkemping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengar penjelasan petani tersebut. "Oh gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng. Ya sudah kalau gitu saya permisi dulu ya," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki kemudian menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana nih Dik? Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak.
Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas, kata si bapak tadi, kata Diki. Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja deh. Rido, Meli, dan Laras pun pada menganggukkan kepala dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan, Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Dengan ramah Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya? Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan, dan berwibawa. Kami dari Semarang, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan, Pak? Kata Diki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak. Jawab Diki dengan senyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun entah ke pantai ataupun ke gunung. Oh gitu. Oh ya, satu lagi, di sana nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar itu ya. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping lebih baik agak jauh dari hutan itu, tutur Pak Kades. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi. Oh ya sudah kalau gitu, selamat mendaki saja ya. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang di depan mata. Suatu makarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak lupa foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui, tidak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam, dan waktu menunjukkan 15.30, dan spot warung Mbok Yom sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Mbok Yom, ya sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dihatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan bukan? Tidak terasa sudah 1 jam berlalu begitu saja, terlena dengan momen-momen menenangkan raga mereka. Kemudian mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Kenapa tidak menginap di sini saja? Kata salah satu pendaki. Enggak mas, di puncak saja, kata Diki. Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang mengistirahatkan tubuh di warung Mbok Yom dan segera melanjutkan perjalanannya. Hanya bermodal senter, nyali, kehati-hatian, dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Lara sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tidak jauh dari tempat itu memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud ya? Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya doh, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu kan ada ular atau hewan buas kali makanya dipagar, kata Rido. Hus, lu itu sok tahu, diam lu.
Di sini lo jangan asal bicara, jangan asal ngide lah, kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya Rido. Ya, nggak apa-apa kayaknya. Soalnya kan kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana. Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih. Laras dan Meli teriak-teriak. Iya. Sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan kemudian menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun kemudian dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang terus bernyanyi memecahkan keindahan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan, dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesekali rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak sekali rumah, seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido berbicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat ya karena adanya lampu listrik yang menyala. Benar gak? Iya sih. Tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau gak dipagar ya nanti ada kecoa masuk. Meli nimbrung, omongannya gak jelas penuh candaan. Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang berdiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Yem tadi itu. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku keren nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras, kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lo berani nggak mendekati kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu tuh kampung beneran atau hanya hutan, kata Rido. Seharap lo, enggak ah. Diki memanglingkan wajahnya. Kenapa lo takut? Ayolah. Lagian kan kita gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras untuk masuk ke situ. Pucuk Rido bersemangat. Enggak ah. Lagian lo jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini doh, kata Diki. Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku di sini. Kita tuh di sini hanya tamu doh, ingat, sambungnya. Alah, bilang aja lo takut. Gue penasaran dik. Kalau lo takut, biar gue pergi sendiri aja lah. Gue yakin bahwa tuh emang benar rumah penduduk di sini. Nggak ada anggar-anggarnya tuh. Lo nya aja yang terlalu mendramatisir keadaan lah, kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Lo itu jangan terlalu kepo doh. Ini bukan Jakarta tahu. Nih hutan, ingat lo. Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini dik, makanya gue pengen cari tahu, saut Rido.
Capek ya gue ngomong sama lu, gak ada habisnya. Terserah lu lah, mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih, malah naik darah nih. Biasa aja dong, lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama takut kali, kata Rido. Ya terserah lu dah. Ya udah, gue mau mandi dulu, nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikutlah, kata Rido ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masuk dulu yuk, buat makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ya udah ayo. Laras kemudian menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa, membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan, malah ngantuk ya? Rito menguap. Tidur ah. Rito beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Wah, dasar SMK lu. Sudah makan kabur, beresin dong ini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Ya udah yuk. Meli pun berdiri. Oh iya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lo sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bener lagi, belum ngantuk gue, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam Honi. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras kepada Diki. Laras dan juga Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu dalam pikirannya. Dia benar-benar yakin kalau tadi sore yang dia lihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu adalah hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengguknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengguknya dan menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa, pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain enggrang dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki dengan heran. Perlahan Diki berdiri dan tidak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis, ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu, dan jingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah seorang wanita lagi asik menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi, layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran, kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari. Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi mengembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu, dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam dan dengan senyum yang menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badannya dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tidak melihat Rito, napasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Rito kemana? Doh, lu kemana doh?
gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido gak ada, kemana ya? Wah, aku ngantuk ah, jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Rido gak ada. Ras, bangun sayang. Ada yang gak beres. Rido menghilang, kita harus cari Rido, kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. Sayang, kamu kemana sih? Kok gak bilang-bilang? Meli pun menangis-nangis. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Ya, Rido masuk ke hutan itu feelingku. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Kan kita sudah dilarang untuk masuk ke hutan itu. Meli bertanya dengan menangis. Entahlah, aku cuma curiga saja. Masalahnya aku juga yang tidak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya, tutur Diki. Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja, kepo amat sih bebek. Meli menangis lagi. Ya sudah yuk, kita lihat ke sana saja. Mumpung belum lama, kita jangan membuang waktu, ajak Diki. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesamanya di sana, mata Meli dan Laras dan juga Diki terbelalak. Memang benar Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Rido, berhenti, jangan masuk, lu sadar dok, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tidak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan kemudian masuk. Beb, jangan beb, berbahaya tahu. Meli teriak, napasnya terengah kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini saja, jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tidak kunjung keluar. Aku gak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik-balik. Kalau begini, mau gak mau, aku harus masuk menyusulnya, kata Meli. Mel, lu harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Meli, yang hampir saja lari masuk pintu pagar. Lu cemas? Ya sama, kita juga cemas. Ya walau bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa, kata Diki untuk menenangkan Meli. Kapan, Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, tanya Meli. Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga, belum tentu lu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku, Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, pokoknya aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli! Laras teriak, lu jangan nekat Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini, Dik? Aku takut mereka kenapa-napa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang, Ras. Sebaiknya kita pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini, tegas Diki. Ini kita itu udah di puncak, Dik. Lu gak ingat? Kita jalan dari pagi sampai sore itu berapa lama? Dan berapa jam? Ingat, kita itu udah di puncak, bentak Laras. Ayo Ras, kita pergi. Gak ada waktu lagi. Nanti di Boyem, kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter dan mereka pun langsung turun gunung.
Udara dingin menusuk tulang dan rasa lelah tidak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam pun tetap mereka terabas, berlari tanpa berhenti. Setelah berlari cukup lama, Dik, perasaan kita nggak ketemu warung Boim yang tadi sore kita istirahat, Dik, kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya, padahal kan kita sudah hampir 1 jam berlari, sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Boim itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap dihajar oleh mereka demi keselamatan teman yang sedang ditawan makhluk halus. Brak! Aduh! Teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ras, lo gak apa-apa, Ras? Tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. Astaga, Ras. Ini kan makam, Ras. Kita di pos 4, Ras, kata Diki dengan panik. Dik, masa kita salah arah, Dik? Kita salah arah. Perasaan benar jalurnya, kata Laras. Yaudah, Ras, jangan panik. Kita balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah dan terus berlari menuju Boim. Beberapa saat kemudian mereka sampai. Mas, tolong teman kami, Mas, tolong, pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. Ada apa, Mas? Apa yang terjadi dengan temannya, Mas? Tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, Mas, kau harus segera turun temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh panikan. Seakan berpikir percuma minta bantuan ke Boim. Tanpa pikir panjang mereka berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. Kenapa jadi seperti ini sih, Dik? Kenapa seperti ini? Keluh Laras terus-menerus sepanjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam. Turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam saja. Entah tersandung, terguling, tergores ranting, tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai di perkampungan pukul 2 dini hari, tempat start awal pendakian dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades itu. Suasana sungguh sepi dan mencekam saat itu. Permisi, Pak. Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Sambung Pak Kades dengan kaget. Iya, Pak, tolongin teman kami, Pak. Tanpa basa-basi, Diki langsung meminta tolong. Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades dengan heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu, Pak, jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan jangan masuk ke tempat itu, kata Pak Kades. Ya nggak tahu, Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana. Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini, kata Pak Kades memberi solusi. Di mana, Pak, tempatnya, Pak? Di ujung desa. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah, pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya, jawab Pak Kades. Oh iya, terima kasih, Pak. Kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil, bongkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka dalam perjalanan melintasi kebun bambu. Mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Wah! Teriakan itu seakan menggema menyelimuti perjalanan mereka berdua. Dik, suara itu mengerikan. Aku takut, Dik. Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Rito yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. Udah, Ras, terus fokus, jangan panik. Aku pun juga panik ini.
Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memanglingkan pandangan ke pohon bambu. Ah, bangsat. Ras itu pocong, Ras. Jangan berhenti di sini, Ras, teriak Diki dan dengan sekuat tenaga menarik Laras hingga hampir terjatuh. Dik, aku gak kuat, Dik, aku gak kuat, teriak Laras, dan kali ini dengan tangisan kencang, entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pengiring manten, dan dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan-akan mengejar mereka. Ya Tuhan, kenapa lagi ini? Keluh Diki dengan panik. Setelah terus melihat, mencari-cari, dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. Seketika gangguan-gangguan itu menghilang. Dik, kok anggar gini ya Dik kayaknya? Sepi juga, gumam Laras. Ya jelas sepilah, jam 2:30 subuh, orang-orang kan belum bangun. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian akhirnya ada yang buka, seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Iya benar, saya sendiri, jawab kakek itu, yang ternyata adalah Ki Surya. Ki, kita itu pendaki gunung, Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau meminta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan napas terengah-engah. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja. Mereka pun akhirnya masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibakar itu, Ki. Tolong kami, Ki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian itu benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. Iya kek, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah wanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana, seperti ditarik suatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka, namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu, Ki? Sebentar. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan kalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian tidak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak, ya maka temanmu tak akan bisa keluar. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Hati-hatilah kalian, jawab Ki Surya, dan tanpa babi bu, mereka pun langsung mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan dengan kehati-hatian. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya? Tanya Laras. Ya nggak tahu Ras, yang penting kita berusaha dulu. Tetap fokus pokoknya. Waktu menunjukkan pukul 3:15 dini hari, dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, tuh kayaknya kandang kambing Dik. Laras kemudian menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah. Iya Ras, kita coba ke sana yuk, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya dan tidak lama kemudian ada yang membuka. Aden yang tadi siang ketemu ya, ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya, pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya, yang ternyata adalah petani yang tadi ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Benar Den, jawab bapak itu. Pak
kami minta tolong Pak, ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagar itu Pak. Mereka ada di sana dan tidak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen, katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing Pak, ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mamang udah bilang, jangan, bahaya. Kata bapak itu kaget. Iya Pak, memang kami ceroboh, panjang ceritanya Pak, maaf kami buru-buru. Tolong Bapak bantu kami butuh kambing Pak, ucap Diki. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Bapak gak punya kambing lagi, hanya itu tabungan Bapak Den. Jawab bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Mamang tenang saja, saya akan membeli kambing Mamang itu 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades, mobil saya di sana Mang. Tunggu saya kembali, antara saya bayar, gimana Pak? Iya udah Den, bawa saja. Semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya makasih Pak, makasih banyak ya Pak, maaf kami buru-buru Pak, kata Diki. Iya Den, silakan bawa. Jangan lupa lapor tim SAR dekat rumah situ, jawab si bapak sambil menunjukkan arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR untuk menceritakan semuanya. Mereka berdua pun kemudian naik ke puncak ditemani oleh 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal yang biasa tim SAR itu menangani kejadian seperti ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tidak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rito. Duh Ras, hampir setengah 6 pagi nih, tapi kita belum sampai. Cepet Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa, karena naik setengah lari, ditanjakan terus-menerus. Mas, ini jalur warga lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan Mas? Semoga saja ya Mbak. Aku capek Dik, aku gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, kasihan Meli dan Rito, kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya Dik, aku tahu tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan napas ngos-ngosan. Ya udah, kamu jalan pelan-pelan saja ya. Ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Antar aku ke sana, doakan saja agar aku dan juga mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rito, kata Diki. Ya udah nggak apa-apa, aku sendiri saja. Antar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Iya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan. Karena kecapean luar biasa, tepat jam 5:30 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali dan samar-samar. Terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki. Meli, teriak Diki dengan keras. Meli pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Meli, Rito mana ya? Tanya Diki kepada Meli. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Meli menggema memecah hening pagi itu. Duh, gawat nih, gumam salah satu anggota tim SAR. Gawat kenapa Mas? Kemana Rito? Rito bisa diselamatkan Mas, tanya Diki dengan panik. Para tim SAR pun kemudian berdiskusi satu sama lain, dan 2 anggota turun ke Mbok Yum untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari Gunung Lau karena ulah Rido dan teman-temannya. 2 orang tim SAR pun membawa Diki, Meli, dan Laras kembali ke base camp.
dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah, dan rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Mereka tidak menyangka kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang sangat mengerikan. Sesamanya di rumah tim SAR sudah banyak orang berkumpul termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli. Dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Cerita Meli dan Rito. Jadi saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu dengan harapan menemukan Rito, kekasih hatinya. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf nek, saya mau tanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini nggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Nggak usah kamu cari, tidak akan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau menanyakan kembali, tapi si nenek sudah tidak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tua tadi? Duh, Rinto, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gue jadi ketakutan gini tahu, gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi mencicipi kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi menyapu, sama persis dengan yang tadi dilihat Tiki. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci, mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya, anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur dan Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat Meli berhenti sambil melihat ke belakang, takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata tidak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada lagi di hadapannya. Nek, tunggu nek, Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Pada kala itu Meli melihat nenek itu, matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangannya di dadanya. Jangan ganggu aku, nek. Aku nggak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tap, sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli menjerit. Ini aku Mel, Rido, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya dengan erat. Ternyata kamu, Beb. Iya Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker loh, tanya Rido. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu, kenapa kamu nekat masuk sih? Meli balik bertanya. Aku gak tahu Mel, awalnya aku mimpi pas sadar aku ada di tempat ini. Aku gak tahu, maafkan aku membuat kamu takut, jawab Rido. Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Iya Mel. Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli.
Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikan badan. Betapa kagetnya mereka, sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur di depan mereka. Wah! Seketika mereka teriak dengan keras, dengan muka pucat dan sangat ketakutan. Kalian tidak akan bisa keluar. Tidak akan bisa keluar, kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rito pun terus berlari, namun naas jalan keluar pun tidak mereka temukan. Kita terjebak, Mel, gak bisa keluar, padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tidak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tidak ada ujungnya, aneh sekali, kata Rito. Terus kita gimana, Beb? Aku gak mau tinggal di sini selamanya. Semoga saja Diki dan Laras kembali lagi ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Dengan panik mereka melihat banyak sosok menyeramkan, semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tambah kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut, Beb, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Rindo menenangkan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selama-lamanya, kata sosok menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rito tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesenggukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Nggak mau, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami, pergi ke Rido. Kakek itu lalu tertawa memecahkan suasana. Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin mendekat. Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang meminta pesugihan? Kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari arah mana terdengar suara lengkingan kambing. Dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Dan benar saja saat Meli mengikuti sumber suaranya itu, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. Rito kemana, Mel? Rito kemana? Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Back to base camp tim SAR. Mendengar cerita yang dialami Meli, kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah karena sebelumnya sudah membawa HT atau alat komunikasi jarak jauh satelit. Pada saat itu memang suasana menegangkan baik yang di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Rido yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Rido saat itu, suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras, baik oleh tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, dar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan
puncak gunung, dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tidak lama berselang, kami yang berada di area pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru kunci dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru kunci pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Ridho telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu, tepat di sebelah makam. Tubuh Ridho ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Ridho turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami pun semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu, dan rupanya beliau sudah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan. Tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Ras, itu kalung yang melekat pada leher Meli bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya ya Dik. Bawa sini kalungmu, pinta Laras kepada Meli. Rupanya Meli tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Meli pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke Kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tidak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya, dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Ridho. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kisah selanjutnya, terus kalian saksikan di channel ini dengan cara kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.